Hello, what's up Junkies? Pikirkan sebuah skenario seperti ini. Kalian menginginkan sebuah kemewahan hakiki yang setara dengan rumah mewah seperti ini gitu ya. Namun, yang kalian bisa bawa kemana-mana. Lexus LM mungkin terlalu mahal untuk beberapa orang karena tembus 3 miliar lebih gitu kan. Dan gimana kalau misal kalian udah punya sebuah Toyota Alphard? Nah sekarang ternyata ada solusinya gitu. Dan ini walaupun dari luar terlihat seperti Toyota Alphard pada umumnya, namun ini adalah Alphard yang sangat istimewa karena ini Toyota Alphard Lombardia, sebuah coach builder yang spesialis untuk mereformasikan interior mobil kalian menjadi ultra mewah, semewah private jet. Kayak apa sih? Yes, jawabannya adalah semewah ini gitu. Lengkap dengan layar TV, dengan jok otoman yang semua serba otomatis, dengan massage, dan dengan Starry Night yang nggak kalah mewah dari Rolls-Royce. Jadi kayak apa sih sensasi Toyota Alphard paling mewah yang sering banget dipakai oleh artis-artis Indonesia ini? Kalau gitu, yuk kita bedah luar dalam. Start your chauffeur. Aslinya, eksterior Alphard Lombardi tampil serupa dengan Alphard biasa, hanya dengan tambahan logo Lombardi di bagian belakangnya. Tapi yang satu ini udah di-dress up oleh ownernya, jadi makin spesial. Kayak apa? Check this out. Nah, Junkies, Toyota Alphard Lombardi. Iya, bagi kalian yang belum familiar akan apa itu Lombardi, mereka ada coach builder gitu ya. Coach builder itu kalian bisa samakan kalau di luar itu seperti touring gitu-gitu ya, di Eropa yang cukup terkenal. Jadi mereka membangun mobil sehingga lebih personal dan lebih mewah gitu. Dan Lombardi sendiri memang spesialisasinya ada di interior. Makanya interior dari Alphard Lombardi ini itu mewahnya tuh berkali-kali lipat dibandingkan Alphard biasa. Bahkan dibandingkan dengan Lexus LM, bisa dibilang ini lebih komplit gitu ya. Craftsmanship-nya saking oke-nya, itu mereka pun dipercaya untuk secara resmi menjadi partner dari Toyota dan Mercedes-Benz. Makanya di Toyota itu ada Alphard Lombardi, dan di Mercedes-Benz ada yang namanya Vito Lombardi. Kebetulan kita pilih lokasi untuk syutingnya juga di sebuah rumah mewah yang sangat cocok banget dengan si Alphard Lombardi ini. Ini kebetulan rumahnya itu didesain oleh Anugrah Putra Mandiri. Mereka adalah kontraktor properti dan arsitek juga yang bisa kalian andalkan untuk membangun rumah-rumah dan desain-desain yang mewah seperti ini. Kalian bisa kontak aja langsung ke Anugrah Putra Mandiri yang kita udah kasih keterangannya di description box di bawah. Alphard Lombardi yang satu ini, seperti yang kita bilang tadi, sudah mendapat sentuhan perubahan eksterior dari owner pribadinya. Karena, seperti yang kita bilang juga, Lombardi merupakan spesialis interior. Aslinya kalau kalian beli Alphard Lombardi, itu luarnya Alphard standar biasa aja, tapi interiornya dibuat super duper ultra mewah gitu ya. Jadi, sleeper, tapi bukan sleeper racing, tapi sleeper luxury gitu. Satu-satunya pembeda Alphard biasa dengan Alphard Lombardi ada di badge ini. Orang langsung tahu kalau Alphard ini bukan Alphard yang biasa gitu ya. Oke, jadi ubahan apa aja sih yang udah dilakukan oleh ownernya? Ini kan lug mods gitu ya. Kita sih cukup suka karena ubahannya cukup simple dan berkelas. Pertama-tama, penggunaan body kit. Full ini body kit dari Modelista. Jadi kelihatan OEM dan masuk dengan garis body Alphard. Sampai samping sini rocker panel udah ada dengan aksen chrome juga. Sampai ke bagian depan sudah ada body kit dari Modelista. Kemudian kaki-kakinya Ozzy dibalut dengan ban Yokohama Parada Spec X dengan ukuran 245/45R20. Tentunya di depan sini juga kayak yang kita bilang, body kit Modelista di bawah ini banyak banget chrome-nya ya, karena Modelista juga banyak chrome-nya, termasuk di sini ada logo Modelista yang di tengah bumper menandakan ini body kit yang asli gitu. Kemudian juga ini bumpernya mungkin telah melakukan facelift juga, karena untuk Alphard yang ATPM bumpernya itu bukan yang seperti ini, termasuk ada penambahan juga di bagian sini. Ini semacam daytime running light yang bentuknya lazy eyes, dan ini pun kalau ngesen sudah sequential. Jadi udah
bagus matching dengan lampu sequential yang ada di bagian atas sini gitu. Ini pun lampunya juga lagi-lagi sudah di facelift karena ini sudah yang 3 mata. Rata-rata Alphard di Indonesia itu lampunya 2 mata. Kalau yang 3 mata seperti ini sudah merupakan varian yang lebih mewahnya. Dan tentunya di depan sini ubahan terbesar itu ada di bagian grillnya, karena grillnya ini sudah menggunakan grill dari Walt yang modelnya tuh mirip-mirip kayak spindle grillnya Lexus. Dia model tuh kayak X gini ya. Tampilnya tuh lebih mewah dan bikin mukanya Alphard nggak terlalu kelihatan kayak Transformer. Tapi kurang lebih begitu untuk eksterior dari si Alphard Lombardi, karena kayak kita bilang eksterior ini kan merupakan hasil dress up dari ownernya. Kayak apa interiornya? Ini yang pasti bikin kalian penasaran semua dong. Yuk kita check out interior. Nah, interior merupakan hal paling spesial dari Alphard Lombardi karena sekarang sudah disulap menjadi semewah private jet. Nggak percaya? Yuk kita kupas tuntas detail kemewahannya satu-satu. Nah, Auto Junkies, interior dari si Toyota Alphard Lombardi. But wait, sebelum kita bahas kabin belakangnya yang super duper ultra mewah, tentunya kita di Laknats kalau ngebahas itu nggak pernah setengah-setengah. Makanya kabin depan sini, yang ngerti, biasanya mungkin diisi oleh chauffeur gitu ya, majikannya di belakang. Tapi juga udah mengalami beberapa perubahan oleh Lombardi. Jadi kita bahas juga dong. Nah, di depan sini, pertama-tama tentunya yang kalian langsung kelihatan beda adalah joknya. Iya, karena joknya ini sudah full di retrim oleh Lombardi dan ini menggunakan kulit asli. Iya, jadi ini kulit napa gitu ya. Dan juga di bagian atas ini ada emboss di headrestnya yang tulisannya tuh R. R artinya itu Rockford gitu. Baca. Oh enggak, bukan. Jadi R ini maksudnya tuh merupakan inisial dari owner si Alphard ini. Kalau kalian misalnya mobilnya sudah di Lombardifikasi, kalian bisa request pengen taruh inisial nama kalian atau istri kalian atau anak kalian atau siapapun selingkuhan kalian bisa ditaruh di sini gitu ya. Oke. Ini udah ada fridge. Iya, jadi kalau kalian pengen dinginin minuman gitu ya sebelum majikan datang, kalian suruh supir kalian kayak tolong dingin dong air mineral di mobil biar pas gue nyampe tuh udah dingin, itu bisa. Di sini ada kulkasnya nih, dan ini beneran dingin. Ini bukan kulkas chiller yang kayak ala-ala, ini beneran dingin banget gitu ya. Jadi ini berguna. Di sini ada wireless charger buat kalian ngecas sesuatu. Colok sesuatu juga buat ngecharge. Jadi ini selain kulkas juga bisa berguna sebagai a giant power bank kalau kalian butuh gitu. Karena belakangnya sudah dipartisi seperti ini, otomatis kan rear view mirror itu nggak guna ya. Jadi makanya dia rear view mirror sekarang udah pakai model layar. Jadi ada kameranya di bagian belakang luar dan itu image-nya di input ke sini, sehingga kalau misalnya kalian lagi mundur, itu kalian ngelihatnya itu layar kayak mobil-mobil zaman sekarang gitu ya. Kemudian karena di belakang juga kan ada kayak sistem komunikasi, ini kan tertutup kan, nggak mungkin majikan dari belakang kayak "Pak sopir, tolong bawa kanan berikutnya", itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi yang mereka lakukan adalah ditaruh intercom. Intercomnya ada di belakang dan langsung di feed ke sini. Nah, ini kalau sebenarnya kalian lihat di bagian sun visor-nya itu ada speaker dan ada button. Ini buttonnya untuk menerima panggilan dari belakang, dan ini speakernya langsung kedengeran kayak misalnya dari belakang majikannya kayak "Tolong rerouting, gua nggak mau ke GI, gua pengen ke Plaza Indonesia belok kanan", bisa kedengeran di depan sini tanpa harus membuka partisi yang di tengah ini, karena partisi ini juga sebenarnya itu bisa dibuka. Dan ngomong-ngomong soal atas, ini sendiri juga secara plafon gitu sudah di retrim juga. Ini sun visor depan, kanan, dan kiri sudah Alcantara ya, jadi udah jauh lebih mewah dari standarnya. Ini lembut sekali. Dan atasnya headlinernya dia udah pakai leather, udah kulit gitu ya. Dan kalau kalian misalnya pengen nunggu majikan terus tidur gitu ya, ini pun di sini ada curtain, jadi kalian bisa tutup dan kalian bisa tidur di sini gitu tanpa terganggu oleh orang lain. Tapi the big bombshell adalah tentunya interior baris keduanya. Jadi semewah apa interior mobil dari Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Jedar gitu kan pada pakainya ini semua. Yuk kita cek baris keduanya. Nah, welcome to Lombardi Allegra. Ini merupakan varian Lombardi yang terbaru sekaligus yang termewah untuk tahun 2021. Nah, di sini pas kalian mau masuk aja langsung kelihatan ya bahwa mobil ini konfigurasinya tuh udah berubah total. Yang tadinya Alphard itu merupakan sebuah 7-seater, 2 di depan, 2 di tengah, 3 di belakang, sekarang hanya menjadi 4-seater aja. Iya, jadi untuk bangku belakang udah dibuang jauh-jauh, digantikan dengan 2 bangku Ottoman super canggih yang pastinya posisinya bakal PW banget karena dia lega, besar,
dan tentunya banyak banget fiturnya. Disambut dengan karpet juga yang sangat mewah seperti ini gitu. Nah, ini parah sih, enaknya sih next level banget. Dan juga tutup pintunya itu nggak yang kalian cekrekin dari sini, karena itu kan it's for peasants gitu. Tutupnya itu langsung di tengah sini ada control panel touchscreen, dan ini made by Lombardi. Ini ada dua option, ada cabin control dan multimedia. Kita pilih cabin control, dan di sini bisa langsung diklik untuk menutup pintunya secara otomatis. Jadi beginilah rasanya interior dari si Toyota Alphard Lombardi Allegra. Dan beginilah rasanya menjadi artis-artis ternama ibu kota. Karena kayak yang kita bilang, mobil ini tuh juga dipakai oleh Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Jessica Iskandar, dan yang lain-lain gitu ya. Ini tuh rasanya tuh, oh baru pertama kali gue agak katro. Ini bantal pun juga katanya dibuat dari bulu angsa gitu ya. Ini feels like an S-Class, ini enak banget. Controls untuk joknya ini semua juga kelihatan di bagian samping sini. Nah, jadi ada di bagian kanan dan kirinya. Semua sudah elektrik, tentunya dia ada sliding, standar ya. Kemudian ada reclining. Kemudian ada untuk naikin headrest ya. Headrest pun sudah elektrik. Dan bahkan di sini itu ada untuk ngetilt bagian upper backrestnya. Jadi upper backrestnya ini bisa ditidurin seperti ini supaya kalian bisa benar-benar hampir selonjoran tidur gitu ya. Tapi kalau kalian pengen kayak kursi pantai, ini bisa dibengkokin jadi duduknya seperti ini, kayak duduk malas gitu. Dan dua button seperti ini yang di depan untuk one touch langsung naik dan tegak. Itu misalnya kalau kalian udah pengen nyampe, udah mau turun gitu ya, dibanding kayak kalian harus pencet recline lagi, pencet sliding lagi, pencet headrest lagi, kan lama. Ini tinggal one touch seperti ini, dia langsung balik ke posisi tegak sehingga kalian siap untuk turun. Di sebelahnya lagi ada tombol yang untuk massage. Iya, kalau kita klik ini, maka akan terasa punggung kalian seperti di shiatsu gitu ya. Jadi terasa kayak enak gitu ya. Ini dia center console-nya itu model yang floating seperti ini. Di sini ada tempat untuk kalian taruh ini ya, handphone Samsung Note. Iya, karena memang pas kalian upgrade Alphard menjadi Lombardi seperti ini, atau kalian langsung beli Alphard Lombardi, ini udah comes as standard. Jadi kalian dapat ini sebagai bawaan. Ini berfungsi sebagai DeX juga ya, kalau kalian nanti operasikan layarnya, ini bisa ditaruh di sebelah sini dan langsung terhubung dengan layarnya. Ada volume knob di tengah, jadi volume knobnya masih fisik, kita suka, jadi bisa langsung di scroll ke belakang lagi. Nah, ini yang kita bilang ada screen yang merupakan OEM by Lombardi. Di sini ada 4 buah buttons gitu ya. Cabin control, multimedia, call, dan intercom. Untuk call, ini kalau kita pencet, itu di depan bakal bunyi ring ring dan bisa diangkat oleh drivernya untuk kalian bisa berkomunikasi. Kalau kalian nggak mau telepon, misalnya kayak kalian pengen buru-buru, kalian juga bisa langsung tahan intercom ini, maka akan langsung nyambung ke depan gitu ya. Cuman kan kalian kalau misal iseng pengen ngeprank gitu, kalian ini wah gitu, terus drivernya langsung wah jadi bahaya. Jadi mendingan di call dulu. Oke. Kita mulai dari yang cabin control dulu. Kalau kita klik di bagian paling atas itu ada logo matahari. Itu untuk mengatur ambient light ini. Iya, karena ambient light yang di door trim dari belakang sini itu udah bikin interior jauh lebih mewah ya, karena nyinarin diamond stitch leather yang ada di bagian sininya. Ini pun memang dia hanya satu warna, tapi dia bisa di dim gitu ya. Ke bawah lagi ada untuk controls untuk naikin footrest. Footrest ini adalah footrest slash emergency seats. Iya, jadi contohnya adalah seperti ini. Di bawah sini bisa kalian buka seperti itu untuk nge-reveal footrest. Sebenarnya jadi kalau jok ini otomatis kalian naikin seperti ini ya, ini dia akan nyambung sehingga kalian bisa selonjoran dan kakinya pun bisa ditaruh all the way sampai depan sana gitu ya. Membuat experience naik mobil ini menjadi sangat nyaman dan sangat-sangat VIP. Iya, namun catatan juga memang Lombardi itu nggak boleh menamakan ini sebagai kursi atau jok, karena di sini itu nggak ada seat beltnya. Jadi memang Lombardi nggak nyebut ini sebagai jok, tapi sebagai
footrest atau footstool. Namun kalau misalnya saat-saat emergency kalian butuh emergency seats, memang katanya footrest ini cukup untuk menampung beban up to 100 kilo. Jadi ini bisa digunakan sebagai jok darurat, tapi hanya untuk darurat aja ya, karena lagi-lagi di sini itu nggak ada seat belt atau headrestnya gitu. Jadi kalau misalnya kecelakaan kenapa-napa kan agak bahaya gitu kan. Oke, lanjut lagi ke bagian agak belakang. Ini ada gambar 2 buah layar. Pertama-tama itu layar kaca. Iya, bukan layar kaca TV tapi partisi kaca. Karena di sini di tengah, seperti yang tadi kalian lihat di depan, itu ada partisi kaca. Ini pun bisa kalian buka kalau misal kalian pengen langsung berinteraksi dengan orang di depan atau dengan chauffeur kalian, seperti itu. Kalau enggak, tinggal kalian tutup, maka di sini conversation kalian itu akan langsung jadi kedap dan tidak terdengar oleh orang-orang yang ada di depan. Tapi ada party trick yang jauh lebih gila lagi, yaitu di bagian kanannya ada gambar layar kaca yang sesungguhnya, yaitu TV. Kalau kita klik, otomatis kalian bisa langsung nonton Laknat Soto Jangki di screen yang sangat besar ini. Ini screen OLED 40 inch by Samsung, dan ini bisa kalian langsung pakai untuk browsing, untuk nonton, untuk segala aktivitas kalian, presentasi dan lain-lain itu bisa gitu ya, karena semua di sini udah terintegrasi oleh WiFi juga. So, berhubung TV-nya udah keluar dan bikin kita shock, sekarang lanjut kita bahas ke bagian multimedianya, karena ini merupakan bagian dari TV-nya ya. Di menu utama kita klik multimedia, dan di sini ada 3 buah pilihan. TV lokal by Asuka, DeX, serta Apple TV. Kalau kita klik TV lokalnya, ini di sini ada berbagai macam assortment remote yang kalian bisa pakai untuk keperluan per TV-an kalian gitu. Jadi ini udah lengkap banget seperti ini. Nah, tinggal kalian pilih aja mau yang mana. Pertama, kalau kalian pilih TV lokal, maka remote-nya pakai yang Asuka ini. Kayak daftar kanal tuh ada kayak TVRI, Dai TV, Net, Nusantara, Tempo, and all the other RCTI, MNC gitu-gitu ya. Kalau kalian pilih Apple TV sini, maka di situ langsung berubah menjadi Apple TV. Ya, di sini tuh ya, Apple TV, dan remote Apple TV itu yang seperti ini. Nah, ini remote-nya emang ada slider-slidernya gitu ya, khas dengan Apple banget. Ini sebenarnya menurut gua agak nyusahin, tapi ya oke lah, ini cukup modern gitu ya. Tapi gimana kalau kalian nggak pengen nonton, kalian pengen kerja, misalnya lagi ada kerjaan gitu ya, kalian tinggal klik DeX yang ada di bagian tengah sini. Nah, DeX itu terhubung ya dengan ini ya. Jadi di bagian tengah sini kan ada yang kita bilang tadi handphone Samsung, dan ini langsung terhubung dengan DeX. Kalau kalian pengen pakai DeX, sini ada option untuk DeX, dan di sini kalian tinggal colok aja. Nyolok di sebelah sini. Kalau udah dicolok, otomatis langsung screen itu akan menjadi Samsung DeX. Iya. Nah, di sini Samsung DeX itu kontrolnya tuh pakai ini ya. Jadi kalian bisa pakai ini jadi actually kayak PC gitu. Kalian pengen browsing, kalian pengen buka-buka dokumen gitu buat presentasi segala macem, itu bisa banget. Dan juga misalnya kalian lagi meeting, ini DeX-nya itu bisa ditaruh di bagian depan sini. Sini nih. Nah, kalau ini handphonenya dicolok di bagian sini seperti itu, maka kalian bisa conference call. Iya, karena kan ini handphonenya ngadap ke sini, langsung bisa kayak Zoom meeting atau Google meeting on the go, sehingga kalian para businessman yang tentunya pengen cari banyak uang bisa mengandalkan sistem dari ini. Dan kalau kalian misalnya pengen kerjain sesuatu di laptop gitu ya, gue nggak mau di situ, gue pengen di laptop, bisa. Di sini ada foldable airplane style table yang tinggal kalian keluarkan seperti ini, dan kalian slide ke depan sedikit. Seperti ini ya. Ini pun tebalnya kayak black gloss seperti ini, terasa lumayan mewah, dan kalian bisa langsung taruh kayak laptop atau tablet gitu ya di sini untuk kalian kerjain sesuatu, atau untuk lunch, buka puasa di jalan gitu-gitu, bisa juga menggunakan foldable table yang ada di sini. Very nice. Sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih ke party trick gitu ya. Dan ini pun berupa option, yaitu bagian di atas ini. Ini ada yang namanya kayak Starry Night LED. Mungkin kalian pernah lihat ini di Rolls Royce dan kawan-kawan. Ini bisa kalian matikan kalau nggak butuh gitu ya. Kalau kalian pengen ngajak pacar terus kayak, sayang lihat bintang yuk,
Gimana caranya? Ini kan nggak ada sunroofnya. Bam! Dan pacar kalian langsung dan langsung bisa kalian ajak ke pelaminan. Dan misalnya kalian pacarnya racing, nggak masalah, Pak. Tinggal ubah bintangnya jadi merah seperti ini. Dan langsung naik podium. Seperti itu. Jadi ini semua bisa diatur oleh remote yang ada di sini. Kalian bisa matiin, bisa ganti brightness-nya, kalian dimming gitu ya. Dan warnanya pun kalian bisa ganti-ganti kuning gitu ya. Kalian mau ganti kayak pink biar lebih unyu gitu, itu juga bisa. Tapi kita sih personally paling suka putih karena paling mirip kayak Rolls Royce gitu. Selain itu, misalnya pacar kalian udah kayak, wih sayang bagus ya bintang-bintangnya gitu, lanjut lagi dengan the second move. Sayang mau minum gitu kan, minum apa? Minum aqua gitu? Enggak, minumnya champagne of course. Di sini langsung kalian buka dan ada gelas wine, ada gelas champagne, gini-gini bisa kalian keluarin gitu kan, dengan sangat romantis gitu kan, kayak Nice. Tapi memang ini hanya storage area ya, jadi bukan chiller. Chillernya itu yang ada di bagian depan. Kalau kalian pengen dingin minuman, dinginnya di depan. Jadi makanya harus kontak dulu chauffeur. Mas, tolong dinginin dulu champagne saya sampai saya balik, maka taruh depan. Champagne-nya kalau udah dingin, tinggal dipindahin dari depan ke belakang dan ditaruh di bagian bawah sini gitu. Ini bisa buat 3 botol. Ini air putihnya orang kaya gitu kan. Jadi gue nggak heran ada di sini. Tapi yang jelas ini bisa menjadi penyimpanan yang sangat baik. Di bagian samping sini juga, selain ada foldable table di sini, ada control jok. Kalau kalian mundur dikit, di sini tuh ada wireless charger ya. Kalau misalnya di sini, ini wireless chargernya itu by Samsung. Jadi kalau kalian pengen nge-charge, nggak perlu colok-colok kabel lagi, tinggal kalian taruh handphone di sini, dia akan otomatis nge-charge. Sekaligus di belakangnya ada cup holder, karena kan tentunya kalian minum champagne atau apa gitu kan, pasti kan kalian butuh tempat buat taruh gelas. Cup holder di sini dengan ring chrome, mewah gitu, luar biasa enak. Dan kalau misalnya kalian naik ini di tengah kota, tinggal tutup hordeng gitu kan, kalian merasa seperti orang yang sangat penting dan sangat achievement in life gitu, kayak gila hidup gue very fancy gitu, seperti itu. Tapi ada apa di bagasinya? Yuk kita cek ke bagian belakang. Oh iya, bukanya nggak lewat situ. Kita bilang bukanya lewat sini. Cabin control, open doors, no hassle magic. Lanjut ke bagian cargo space yang tentunya nggak akan pernah disentuh oleh majikan yang memiliki mobil ini gitu. Karena ini Alphard-nya juga basicnya yang tipe bawah, maka dia nggak ada power tailgate. Tapi ya nggak masalah karena kan selalu dibukain oleh chauffeur anyway gitu. Nah di sini berhubung ini sudah menjadi 2-seater, maka bagasinya juga menjadi sangat luas sekali gitu ya. Apalagi kalau ini joknya dimajuin, ini maka akan menjadi sangat luas. Tapi memang di sini kalian bisa lihat udah ada kayak mounting untuk railing joknya gitu ya. Jadi nggak akan mengganggu space ke bagian belakang sini lagi. Bagasinya pun di sini udah dilapis dengan karpet yang sama mewahnya yang ada di depan. Jadi enak. Kalau chauffeur mau nunggu duduk di sini pun pantatnya terasa mewah dan enak banget. Termasuk di bagian sini, ini ada satu yang optional lagi, yaitu ini. Nah, kalau kalian sekarang kan lagi masa-masa pandemi, kalian pengen optional air purifier, itu bisa model seperti ini, ditaruh di bagian belakang, ada strapnya juga. Jadi dia rapih, nggak kemana-mana gitu ya. Termasuk, ini kan secara audio, dia tuh udah menggunakan sistem 3-way. Nah, itu 3-way-nya di mount di pillar, makanya suaranya tuh jadi oke banget. Kalau kalian nonton, kayak ada sensasi teatrikal gitu. Dan tentunya didukung dengan subwoofer yang sangat punchy pula. Dari bagian belakang sini, ini subwoofernya by Rockford Fosgate. Jadi R for Rockford. Wow. Ada beberapa hook dari Baseus di sini dan udah begitu aja gitu ya. Kalian bisa tutup juga hordeng di belakang sini kalau kalian pengen privasi lebih dari belakangnya. Jadi yang menjadi highlight dari mobil ini adalah tentunya baris keduanya. Bahkan dari sini kalian bisa ngeliat ya, ini tuh mewah banget gitu kan, kayak grand banget gitu. Kayak kalian hop ke dalam sebuah teater atau private jet. Mewah, semewah-mewah. Gimana tuh Jangkis? Mewah banget bukan? Tentunya kalian penasaran dong dengan pihak di balik semua kemewahan ini. Berapa harganya, prosesnya gimana? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Lombardi. Let's go! Nah, untuk Jangkis, tadi kan kita udah mereview luar dan dalam dari si Toyota Alphard Lombardi Allegra ini. Ini mewah banget ya, dan tentunya pasti kalian penasaran dong
siapa sosok di balik ini dan gimana sih proses dan lain-lain dari sang coach builder Lombardi gitu. Makanya sekarang kita udah ada representatif dari Lombardi. Halo Om. Halo. Dengan Om siapa nih? Dengan Ricky. Om Ricky dari Lombardi. Dari marketing. Dari marketing. Nah, berarti kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh Om ya? Lombardi adalah builder MPV asli Indonesia yang kita eksis di Indonesia itu sejak tahun 2016. 2016. Tapi actually kita berdirinya itu di 2015. Tapi selama setahun kita melakukan riset and development, pengembangan untuk produk-produk Lombardi, terutama seperti Allegra Alphard ini. MPV yang kita ubah untuk menjadi seperti limousine dengan sekat. Ciri khasnya ada sekatnya gitu. Benar, ada Mas Raffi Ahmad yang mengakses model ini juga, sama Mas Uda Mansur, seperti itu. Wah, luar biasa. Selain kita pegang Toyota untuk Alphard dan Velfire juga, kita itu adalah official buildernya dari MPV-nya Mercedes-Benz Indonesia untuk Vito. Untuk saat ini Om Offroad kita dibatasin 2015 ke atas. Oke, 2015 ke atas. Nah, tapi kan sekarang kita udah di 2021 nih. Kita di Lombardi selalu bilang kita terima 2015 ke atas, tapi selalu menyarankan kalau bisa yang agak mudaan, jadi 2019, 2020. Kenapa? Soalnya kan harga interiornya juga udah lumayan. Kalau unitnya terlalu lama, takutnya nanti customernya nggak terlalu happy. Bukan karena Lombardinya, tapi karena unitnya memang sudah harus berganti setelah 5 tahun. Iya, ngerti juga sih. Udah harus peremajaan unit ya dari sananya gitu. That's why kita selalu menggaranti semua produk kita itu selama 2 tahun. Oh, ada garansinya? Yes. Oh, tadi kita belum bilang tuh, ternyata ada garansi 2 tahun ya? Iya, jadi kalau misalnya ada konsumen yang bikin Toyota Alphard misalnya seperti ini, so kita kan berpartnernya dengan Auto 2000, garansi untuk unitnya itu dari mereka selama 3 tahun, kalau dari Lombardinya 2 tahun untuk interiornya kayak gitu. Oke, jadi ada peace of mind-nya juga ya. Gitu. Workshop kita ada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, atau bisa juga call dulu ke kita di call center kita di 0811 8008 737. Oke. Dan ada sosial media juga untuk Lombardi? Kita ada di Lombardi Auto. Instagramnya ya? Yes. Kalian bisa cek juga di sebelah sini nih. Iya. Instagramnya. Atau kalian semua bisa klik di description box di bawah, karena semua juga itu kita cantumin. Maharnya berapa? Maharnya 800 juta. 800 juta? Ya, untuk semua kemewahan ini. Oke, dan itu fixed price? Maksudnya kayak ada yang bisa di custom lagi dan lain-lain gitu? Untuk season-season tertentu kita suka ada promo-promo, jadi calling dulu kita aja. Oke, bisa dibicarakan kayak gitu. Langsung di calling aja ke Om Ricky ya. Akan ada kejutan tentang itu. Oh gitu, siap. Nanti kalau udah ada produk baru kita izin lagi Om. Jadi kalau Mas Offroad ngeliat ini oke, tunggu kejutan untuk kerjasama kita sama Mercedes tentang yang lebih keren lagi. Wih, luar biasa. Jangan nanti ada kayak Marco Polo gitu. Thank you banget Om atas kesempatannya, sebuah kehormatan bagi kita di Lagnats bisa mereview mobil hasil coach building asli Indonesia ya. Berarti ini karya anak bangsa gitu. Kalau dilihat kan ini ada di pilotnya ada RP nih, Rockford Pojono nih. Amin ya, amin gitu. Thank you Om, kita ketemu lagi next time ya. Thank you. See you again. Terima kasih banyak. Yaks. Oke. Nah, kurang lebih itu sedikit luck mods kita kali ini mengenai Toyota Alphard Lombardi Allegra alias varian Lombardi yang terbaru dan termewah untuk tahun 2021. Menurut kita, mobil ini tuh merupakan sebuah next level dari kereta kencananya orang kaya Indonesia. Kalau kalian merasa Alphard itu masih kurang mewah, bagi gua aja Alphard udah mewah gitu kan. Gua belum kebeli Alphard gitu. Kalian bisa meng-op yang seperti ini, karena kalau dihitung-hitung secara hitung-hitungan kalkulator Mangga 2 gua, itu kalian mengkonversi seperti ini, itu masih jauh lebih murah dibandingkan kalian beli contohnya Lexus LM gitu yang harganya udah tembus 3 miliar lebih gitu kan. Sensasi ala private jet dengan fitur yang di atas Lexus LM, kalian ada Apple TV, ada Dex, kalian bisa kerja, bisa relax, ada massage dan lain-lain. Namun dengan harga yang cukup terjangkau gitu ya. Speaking of harga, memang Lombardi sendiri nge-charge kurang lebih 800 juta rupiahan untuk yang
model seperti ini. Di luar Alphardnya ya, Alphardnya bisa kalian bawa sendiri dalam keadaan baru maupun second untuk mereka convert yang seperti ini. Thank you banget Lombardi yang udah ngajakin kita untuk syuting si Lombardi Allegra ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung cek Instagram dan sosial media Lombardi yang ada di sebelah sini. Sekaligus cek juga yang ada di bagian description box di bawah. Seperti itu. Yaks, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.